Aku menghadiri pernikahan yang ternyata itu pesta pernikahan suamiku sendiri yang menghilang 5 tahun yang lalu. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Aku menghadiri pesta pernikahan yang ternyata pesta suamiku sendiri yang menghilang 5 tahun yang lalu. Musim semi menyapa dengan angin lembut ketika aku melangkah ke dalam aula yang megah. Para tamu berdandan rapi, gaun-gaun mahal berkilauan di bawah lampu kristal yang menggantung megah. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna biru pastel, gaun yang kupilih terburu-buru dari lemari karena undangan ini datang begitu mendadak. "Rania, ayo ke sana. Kita duduk di meja itu." Suara Tasya, sahabatku, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk, mengikuti langkahnya. Tasya adalah satu-satunya alasan aku hadir di sini. Ia memaksa agar aku ikut, mengatakan bahwa ini adalah salah satu pesta pernikahan terbesar tahun ini. "Kamu harus keluar rumah lebih sering. 5 tahun ini, kamu mengunci diri dalam kesedihan," katanya. 5 tahun. Sudah 5 tahun sejak hari itu. Hari ketika Aditya, suamiku, menghilang tanpa jejak. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Polisi pun tidak berhasil menemukan petunjuk. Semua orang mengatakan aku harus merelakannya, tapi bagaimana caranya merelakan seseorang yang masih hidup dalam ingatan? Kami duduk di meja yang cukup jauh dari pelaminan. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling aula. Ornamen emas dan putih mendominasi dekorasi. Elegan, tapi terasa begitu asing bagiku. Para tamu tampak berbincang riuh, namun aku hanya diam, mencengkeram gelas anggurku yang kosong. "Rania, pengantinnya akan keluar sebentar lagi," kata Tasya sambil menepuk lenganku. Aku mengangguk, pura-pura tertarik. Namun, detik itu juga, semua tawa dan obrolan di aula lenyap. Perhatian para tamu tertuju ke pintu utama. Seorang pria tampan mengenakan setelan tuxedo hitam melangkah masuk dengan senyum yang begitu akrab. Aku membeku. Itu dia. Itu Aditya. Tanganku bergetar. Gelas anggurku nyaris terlepas. Aku tak mampu berpikir, bahkan tak sanggup bernapas. Bagaimana mungkin? Dia berdiri di sana, nyata, dengan langkah percaya diri seperti tidak ada apa-apa. Seorang wanita cantik dengan gaun pengantin putih mendampingi Aditya. Ia tersenyum lebar, menggandeng lengan pria yang dulu kucintai lebih dari apapun. "Rania, kamu kenapa? Kamu pucat sekali." Tasya menyentuh bahuku. Aku tidak menjawab. Pikiranku berputar hebat. 5 tahun. 5 tahun aku menangis, bertanya-tanya, berharap. Sekarang dia ada di sini, berdiri di depan altar, menikahi orang lain. Aku bangkit, tidak peduli pada tatapan aneh Tasya. Aku harus tahu. Aku harus mendengar suaranya. "Maaf, aku harus pergi," gumamku sambil berjalan menjauh. Aku keluar dari aula, mencari udara segar. Jantungku berdegup kencang, rasanya seperti hendak meledak. Aku menyandarkan diri ke dinding, memejamkan mata sambil berusaha menenangkan diri. Tapi semua kenangan tentang Aditya mengalir deras, tak terbendung. 5 tahun lalu, dia meninggalkan rumah tanpa sepatah kata pun. Seminggu sebelumnya, kami bertengkar hebat tentang pekerjaannya. Dia selalu pulang larut malam, sibuk dengan proyek rahasia yang tak pernah ia ceritakan padaku. "Aditya, aku istrimu. Kenapa kamu tidak pernah terbuka padaku?" Dia hanya diam, menatapku dengan tatapan lelah. "Rania, ini bukan urusanmu." Itu terakhir kali aku melihatnya. Aku bangun keesokan harinya dan dia sudah pergi. Aku membuka mata, kembali ke kenyataan. Langkah-langkah mendekat membuatku mendongak. Sosok itu berdiri di depanku. "Rania." Itu Aditya. Suara itu membuat hatiku bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Apa yang kamu lakukan di sini?"
tanyanya dengan nada yang sulit ku mengerti. Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Aditya, apa ini? Kenapa kamu ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia menunduk, menghindari tatapanku. Rania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. 5 tahun, Aditya. 5 tahun aku menunggu. Aku pikir kamu mati. Aku pikir kamu tidak akan pernah kembali. Suaraku pecah, tangisanku mulai keluar. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Rania, aku tidak punya pilihan. Aku harus pergi waktu itu. Tidak punya pilihan? Itu alasanmu? Aku tertawa pahit. Aditya mendesah. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Terlalu rumit. Aku tidak peduli seberapa rumitnya. Aku pantas tahu. Dia terdiam, seperti mencari kata-kata yang tepat. Namun, sebelum dia bisa menjawab, suara wanita memanggilnya dari kejauhan. Pengantin wanita. Aditya, kamu di mana? Dia menoleh, kemudian kembali menatapku. Aku harus pergi. Aku berdiri terpaku, menyaksikan dia berjalan kembali ke dalam aula. Tanganku mengepal. Jika dia pikir aku akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja, dia salah besar. Aku kembali masuk ke aula, meski kakiku terasa berat. Tamu-tamu mulai berdiri, menyambut momen sakral itu. Aku berdiri di sudut ruangan, menyaksikan Aditya dan wanita itu berdiri di depan altar. Saya bersumpah, suara Aditya terdengar lantang. Aku tidak sanggup mendengarnya. Rasanya seperti pisau menusuk jantungku. Namun, tepat ketika pendeta meminta pengantin untuk saling bertukar cincin, sesuatu terjadi. Seorang pria tua berdiri dari kursinya, menunjuk ke arah Aditya. Kamu penipu. Kamu pikir bisa lolos dari ini? Seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada pria tua itu, termasuk aku. Aditya terlihat tegang, wajahnya pucat. Apa maksud Anda? Tanya Aditya dengan suara bergetar. Pria tua itu melangkah maju, mendekatinya. 5 tahun lalu, kamu meninggalkan keluarga ini dengan utang yang belum lunas. Dan sekarang kamu berdiri di sini, berpura-pura menjadi orang lain. Para tamu mulai berbisik. Wanita di samping Aditya terlihat bingung, menatap calon suaminya dengan penuh tanya. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Bagian cerita ini adalah pembuka yang dramatis untuk membangun konflik lebih lanjut. Apakah Anda ingin melanjutkan bagian tertentu, atau ada arahan tambahan yang perlu saya ikuti? Aditya berdiri kaku di hadapan pria tua itu. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan gelak tawa kini sunyi senyap, hanya desahan napas para tamu yang terdengar. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darinya. Semua pertanyaan dan kekacauan di pikiranku berputar semakin liar. Apa maksud Anda dengan utang? Wanita di samping Aditya akhirnya angkat suara, suaranya bergetar. Aditya, apa ini benar? Siapa dia? Aditya menarik napas dalam, mencoba tetap tenang. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, katanya pelan, tapi jelas. Pria tua itu tertawa kecil, sinis. Tidak tahu, ya? Jadi kamu juga lupa bagaimana kamu membawa semua uang keluarga kami untuk proyek bodohmu? Kamu menghilang, meninggalkan anak-anakku dalam kehancuran, dan sekarang kamu berdiri di sini, menikahi putri orang lain? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Ruangan mulai gaduh. Beberapa tamu berbisik pelan, sementara yang lain mengarahkan pandangan penuh selidik ke arah Aditya. Aku hanya berdiri di sudut, mencoba mencerna semua ini. Wanita itu, calon istri Aditya, memegang tangannya dengan cemas. Aditya, katakan sesuatu. Ini semua tidak masuk akal, kan? Aku perlu mendengar penjelasanmu. Namun,
Aditya hanya diam. Wajahnya menegang, seolah sedang mencari jawaban yang tepat. Aku mengenal ekspresi itu adalah wajahnya saat ia mencoba berbohong. Aditya, aku mendengar diriku sendiri berbicara, meskipun aku tidak berniat melakukannya. Suaraku terdengar lebih dingin daripada yang aku kira. Semua mata langsung tertuju padaku. Aditya menoleh perlahan, dan saat tatapan kami bertemu, aku melihat rasa bersalah yang dalam di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. 5 tahun, Aditya. 5 tahun aku hidup dalam kehampaan, bertanya-tanya di mana kamu, dan sekarang aku menemukanmu di sini, menikahi wanita lain, dan sekarang ini, utang, penipuan, aku butuh jawaban. Wajah Aditya berubah pucat. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Wanita itu, yang kini terlihat sangat bingung, memandangku dengan mata penuh pertanyaan. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Aditya? Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku istrinya. Ruangan itu meledak. Para tamu berseru kaget, beberapa bahkan berdiri untuk melihat lebih jelas. Wanita itu memandangku dengan wajah tidak percaya, lalu kembali menatap Aditya. Istri? Apa maksudnya ini, Aditya? Aditya tampak seperti seorang pria yang terpojok. Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin melarikan diri dari situasi ini. Rania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, katanya akhirnya. Suaranya pelan namun putus asa. Aku tertawa pahit. Oh, jadi sekarang kamu punya waktu untuk menjelaskan? Setelah 5 tahun aku menangis, kehilangan arah, berharap kamu kembali, sekarang kamu punya waktu, Aditya? Pria tua itu melangkah maju lagi, tatapannya penuh amarah. Jadi kamu bahkan sudah punya istri? Dan sekarang kamu mencoba menghancurkan keluarga lain? Dasar bajingan. Calon istri Aditya terlihat terguncang. Dia melepaskan genggamannya dari tangan Aditya, lalu mundur selangkah. Kamu berbohong padaku? Kamu bilang kamu lajang. Aditya, apa semua ini benar? Aditya mencoba mendekatinya, tetapi dia mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan sentuh aku, teriaknya. Aku ingin tahu segalanya sekarang juga, Aditya. Siapa wanita ini? Dan siapa pria tua itu? Aku merasa jantungku berdetak semakin kencang. Rasanya seperti sedang menyaksikan drama yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi di depan mataku. Aditya akhirnya mendesah berat. Baiklah, aku akan menjelaskan. Dia menatap ke sekeliling ruangan, matanya melintasi wajah-wajah yang menatapnya dengan penuh harap, kemarahan, dan rasa ingin tahu. 5 tahun yang lalu, aku terlibat dalam proyek besar. Aku meminjam uang dari banyak orang, termasuk keluarga pria ini. Dia menunjuk pria tua itu. Proyek itu gagal total, dan aku kehilangan segalanya. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi kalian semua, jadi aku pergi. Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Kamu pergi? Begitu saja? Tanpa satu kata pun? Tanpa memikirkan bagaimana perasaanku, bagaimana aku akan menjalani hidupku tanpamu. Rania, aku tidak punya pilihan, teriaknya. Tidak punya pilihan? Air mataku mengalir deras sekarang. Pilihanmu adalah melarikan diri dan menikahi wanita lain? Itu pilihanmu, Aditya? Wanita itu menangis sekarang. Kamu pria brengsek. Aku pikir aku mengenalmu. Aku pikir aku bisa mempercayaimu. Dia berbalik dan berlari keluar dari aula, meninggalkan Aditya berdiri di sana, sendirian di tengah tatapan semua orang. Aku ingin pergi, ingin melupakan semua ini, tapi kakiku terasa berat. Aku tetap berdiri di sana, menatap pria yang pernah kucintai, yang kini terlihat begitu asing bagiku. Aditya menatapku,
matanya memohon. Rania, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Aku menggeleng. Tidak ada yang bisa diperbaiki, Aditya. Tidak setelah apa yang kamu lakukan. Tidak setelah semua kebohongan ini. Dia mendekat, tetapi aku mundur. Jangan, Aditya. Jangan mendekatiku lagi. Ruangan itu terasa semakin berat. Para tamu mulai berbisik lagi, beberapa bahkan pergi. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini, dari semua kekacauan ini. Akhirnya, aku berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Aditya yang berdiri di tengah kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Langkahku terasa berat, tetapi aku terus berjalan, keluar dari aula penuh kemunafikan itu. Udara malam yang dingin menyambutku, tetapi rasanya tak cukup untuk meredakan panas yang bergemuruh di dadaku. Air mataku terus mengalir. 5 tahun. 5 tahun yang penuh penantian, harapan, dan kehampaan, hanya untuk menghadapi kenyataan yang menghancurkan ini. Rania, tunggu. Suara Aditya memanggilku dari belakang. Langkah-langkahnya cepat, mendekatiku. Aku berhenti, berbalik dengan kemarahan yang tak terbendung. Apalagi yang kamu mau, Aditya? Kamu sudah mengambil 5 tahun hidupku. Apa kamu mau lebih? Dia terdiam, memandangku dengan wajah penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini tanpa menjelaskan semuanya. Aku tertawa pahit. Menjelaskan? Penjelasan apa yang bisa menghapus semua rasa sakit ini? Kamu pikir setelah semua kebohonganmu, aku akan percaya pada apapun yang keluar dari mulutmu? Aditya menundukkan kepala. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Tapi aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Rania. Kata-katanya seperti racun yang menyusup ke dalam dadaku. Mencintaiku? Omong kosong apa itu? Orang yang mencintai tidak akan meninggalkan pasangannya seperti sampah yang tidak berharga. Kamu tahu apa yang aku lalui selama 5 tahun ini, Aditya? Aku kehilangan semuanya. Keluarga, teman-teman, bahkan diriku sendiri. Dia mencoba mendekat lagi, tetapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan sentuh aku. Kamu tidak punya hak lagi atas hidupku. Rania, aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan waktu itu. Aku takut bahwa aku tidak akan bisa memberikan hidup yang layak untukmu. Kata-katanya seperti racun yang menyusup ke dalam dadaku. Mencintaiku? Omong kosong apa itu? Orang yang mencintai tidak akan meninggalkan pasangannya seperti sampah yang tidak berharga. Kamu tahu apa yang aku lalui selama 5 tahun ini, Aditya? Aku kehilangan semuanya. Keluarga, teman-teman, bahkan diriku sendiri. Dia mencoba mendekat lagi, tetapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan sentuh aku. Kamu tidak punya hak lagi atas hidupku. Rania, aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku benar-benar tidak punya pilihan waktu itu. Aku takut bahwa aku tidak akan bisa memberikan hidup yang layak untukmu. Jadi kamu memilih untuk lari? Dan sekarang kamu muncul dengan rencana menikahi wanita lain? Itu caramu mencintaiku? Aku berteriak, tidak peduli jika orang-orang di dalam aula bisa mendengarku. Aditya memejamkan mata, seolah-olah menahan rasa sakit. Aku tidak pernah berniat untuk menikahinya. Pernikahan ini hanyalah kesepakatan bisnis. Aku terdiam, memandangnya dengan jijik. Kesepakatan bisnis? Kamu bahkan menjadikan pernikahan sebagai permainan? Apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Aditya? Apa kamu masih pria yang aku nikahi dulu? Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang mulai memerah. Aku ingin membencinya,
Tetapi rasa sakit ini terlalu besar untuk sekadar berubah menjadi kebencian. Aditya, kamu sudah menghancurkan hidupku sekali. Jangan hancurkan aku lagi. Biarkan aku pergi. Bisikku, suaraku hampir tenggelam oleh tangisku sendiri. Namun, sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, wanita itu, pengantin perempuan, berlari keluar dari aula. Matanya membara dengan kemarahan. "Aditya!" teriaknya, membuat kami berdua menoleh. Dia berdiri dengan tubuh gemetar, wajahnya penuh air mata. "Jadi semua ini benar? Kamu hanya memanfaatkanku? Aku meninggalkan segalanya untukmu, dan ini balasanmu." Aditya terlihat bingung, mencoba mendekatinya. "Cynthia, aku bisa menjelaskan. Jangan sentuh aku." Wanita itu menampar wajahnya dengan keras, membuat suara tamparan itu menggema di udara malam yang dingin. "Kamu pria paling menjijikan yang pernah aku temui. Aku mempercayaimu, Aditya. Aku mencintaimu. Dan ini yang aku dapatkan. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan semuanya dengan hati yang terasa hancur. Sebagian diriku merasa puas melihat Aditya akhirnya menghadapi konsekuensinya, tetapi sebagian lagi merasa muak dengan drama ini. Wanita itu menoleh padaku, matanya menyala penuh kebencian. Kamu yang merusak semuanya." Aku terkejut. Aku bahkan tidak tahu pernikahan ini akan terjadi. Aku tidak tahu apa-apa sampai aku melihat wajahnya di altar itu. "Tapi kamu istrinya, kan? Kalau kamu tidak ada di sini, ini semua tidak akan terjadi." Aku menggelengkan kepala. "Kamu tidak mengerti apa-apa. Dia meninggalkanku 5 tahun lalu tanpa sepatah kata pun. Aku juga korban di sini." Wanita itu memandangku dengan tatapan penuh kebencian, tetapi akhirnya dia hanya menangis dan pergi, meninggalkan Aditya yang masih berdiri terpaku. Aku menatap Aditya sekali lagi, mencoba mencari sesuatu di matanya. Mungkin rasa bersalah, mungkin kebenaran. Tetapi yang aku lihat hanyalah kehancuran. "Aku selesai, Aditya," kataku dengan suara yang tegas. "Jangan pernah mencariku lagi. Jangan pernah muncul di hidupku lagi." Aku berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkannya sendirian di tengah kekacauan yang dia ciptakan sendiri. Namun, di balik langkahku yang mantap, hatiku masih bergemuruh dengan ribuan pertanyaan. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup setelah semua ini? Bagaimana aku bisa melupakan pria yang pernah menjadi segalanya bagiku? Malam itu, aku berjalan tanpa arah, hanya ditemani gemuruh pikiranku. Jalanan sepi, hanya sesekali deru kendaraan lewat, membelah keheningan malam. Udara dingin terasa menusuk kulitku, tapi tidak ada yang lebih dingin daripada kekosongan yang kini menguasai hatiku. Telepon di tasku bergetar, tapi aku tidak mengangkatnya. Mungkin itu Maya, sahabatku, yang pasti sudah mendengar tentang kejadian ini. Tapi aku tidak ingin berbicara dengan siapapun. Aku butuh waktu untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Tiba di taman kecil di pusat kota, aku duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Lampu jalan menerangi sebagian tempat itu, menciptakan bayangan panjang yang terasa menyesakan. Aku memandangi cincin pernikahanku, cincin yang masih aku kenakan selama 5 tahun ini. 5 tahun yang aku habiskan menunggu keajaiban. 5 tahun aku memohon pada Tuhan agar Aditya kembali. Kini dia benar-benar kembali, tapi bukan sebagai suami yang aku kenal, melainkan sebagai pria asing yang penuh kebohongan. Aku melepaskan cincin itu perlahan, merasakan dinginnya logam di ujung jariku. Perasaan aneh menyergapku, campuran antara kebebasan dan kehilangan yang mendalam. Aku ingin membuangnya, tetapi tanganku tak bergerak. Cincin ini adalah sisa terakhir dari kenangan yang pernah kami miliki. "Rania," suara yang sangat familiar membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan menemukan Aditya berdiri di sana, nafasnya terengah-engah seolah telah berlari mengejarku. Wajahnya terlihat kacau,
tapi matanya memancarkan tekad. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku dingin. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini," katanya, mendekat. Aku bangkit dari bangku, menciptakan jarak di antara kami. "Apalagi yang ingin kamu katakan, Aditya? Belum cukupkah kamu menghancurkan hidupku malam ini?" Dia menggelengkan kepala. "Aku tahu aku tidak pantas memintamu mendengarkan. Tapi aku perlu mengatakan ini." "Untuk apa?" tanyaku tajam. "Agar aku memaafkanmu? Agar kamu merasa lebih baik tentang dirimu sendiri?" "Bukan itu," katanya dengan suara serak. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku meninggalkanmu karena aku pengecut. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi kegagalan itu, bagaimana menjelaskan bahwa aku telah kehilangan segalanya. Aku pikir, dengan pergi, aku bisa memulai hidup baru tanpa menyeretmu ke dalam kehancuranku." Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Tapi kamu tidak hanya pergi, Aditya. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu tidak hanya mengambil uang orang lain, kamu juga mencuri masa depanku." Dia menunduk, menahan air matanya. "Aku tahu. Dan aku akan menanggung semua itu. Aku akan mengembalikan setiap sen yang aku ambil, meskipun butuh seumur hidup. Tapi aku mohon, Raniat, jangan benci aku." Aku tertawa pahit, air mata mengalir lagi di pipiku. "Kamu tidak punya hak untuk memohon apapun dariku." "Benci?" Aku bahkan tidak tahu apa yang aku rasakan lagi. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dengan bayanganmu. Dia terdiam, terlihat seperti pria yang kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku merasa kasihan padanya. Dia memilih jalan ini, dia harus menghadapi konsekuensinya. "Aku tidak ingin melihatmu lagi, Aditya. Aku akan memulai hidupku tanpa kamu, tanpa semua kenangan ini." Aku melempar cincin itu ke tanah, mendengar bunyi kecil saat logam itu jatuh di antara dedaunan. Aditya membungkuk untuk mengambilnya, memegangnya erat di tangannya, tetapi aku sudah berbalik dan berjalan pergi. Langkahku cepat, penuh tekad, meskipun hatiku terasa seperti dihancurkan ribuan kali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam bayangan masa lalu lagi. Namun, saat aku hampir mencapai ujung taman, suara Aditya kembali memanggilku. "Rania, tunggu. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu." Aku berhenti, tapi tidak menoleh. "Apa lagi?" tanyaku, suaraku penuh kelelahan. Aku tidak pergi begitu saja. Ada alasan lain." Aku memutar tubuhku perlahan, menatapnya dengan tatapan tajam. "Alasan lain? Jangan berbohong lagi, Aditya. Aku tidak akan jatuh ke dalam permainanmu." Dia mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. Aku menerima ancaman. Seseorang ingin aku menghilang, dan aku tidak punya pilihan selain menuruti mereka. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. "Ancaman? Dari siapa?" Aditya menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi mereka tahu segalanya tentang kita, Rania. Mereka mengancam akan menyakitimu jika aku tidak pergi." Jantungku berdegup kencang. "Kamu mengharapkan aku percaya ini? Setelah semua kebohonganmu?" Dia mengangkat tangan, seolah bersumpah. "Aku tidak berbohong kali ini, Rania. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, tapi ini adalah kebenaran." Aku menatapnya lama, mencoba mencari kebenaran di matanya. Tapi apakah aku benar-benar ingin tahu? Atau apakah aku hanya ingin melarikan diri dari semua ini? Adrenalinku terus memuncak, dan detik-detik yang terasa seperti berjam-jam semakin menambah ketegangan. Kami dikelilingi oleh 3 pria dari kelompok itu, dan di setiap sudut taman, aku merasa ancaman itu semakin nyata. Setiap napas yang kuhela terasa berat,
seolah-olah udara menjadi semakin tebal, menekan dada. Aditya, aku mulai, suaraku bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengejar kita? Kenapa semua ini terjadi? Aditya menatapku dengan pandangan yang penuh penyesalan, dan matanya mengungkapkan hal-hal yang tak pernah dia ucapkan. Rania, aku tidak ingin kau tahu tentang ini, katanya dengan suara rendah. Aku terlibat dengan mereka, dengan organisasi ini, sebelum kita bertemu. Itu sebabnya aku harus pergi 5 tahun yang lalu, untuk menjauh dari dunia ini. Tapi ternyata, mereka tak pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja. Aku merasa hatiku hampir berhenti berdetak mendengar pengakuannya. Apa yang dia katakan? Dunia yang sangat berbeda dari yang aku kenal ternyata ada di balik kehidupan kami yang tampak sederhana. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kenapa dia tidak memperingatkanku sejak awal? Aditya, kenapa kau tidak memberitahuku? Tanyaku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kenapa kau membiarkanku terjebak di dalam kebohongan ini? Aditya menggigit bibirnya, tampaknya mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin kau terlibat. Aku tidak ingin kau terluka. Jawabnya pelan, tatapannya penuh penyesalan. Aku mencintaimu, Rania. Itulah mengapa aku memilih untuk menghilang dari hidupmu. Aku pikir dengan begitu, kau akan aman. Tetesan air mata jatuh dari mataku tanpa bisa aku tahan. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kita seharusnya bisa menghadapinya bersama-sama. Kenapa kau harus melarikan diri dari masa lalu yang mungkin bisa kita hadapi berdua? Namun, aku tahu, meskipun hatiku penuh dengan kebingungan dan kemarahan, tidak ada waktu untuk berlarut-larut dalam pertanyaan itu. Kami masih dalam bahaya. Pemimpin kelompok itu kembali melangkah maju. Senyumnya semakin lebar. Jadi, kau akhirnya mengungkapkan semuanya, Aditya. Tapi itu tidak akan mengubah apapun. Kau sudah membuat pilihanmu, dan sekarang kami akan membuatmu membayar. Jika ini tentang uang atau kekuasaan, aku sudah selesai dengan semua itu. Jawab Aditya, suaranya tegas meski ada keraguan yang terdengar. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kalian lagi. Pergi dan tinggalkan kami. Tetapi pemimpin itu hanya tertawa pelan. Nada suaranya terdengar penuh ironi. Kau pikir bisa begitu saja mengakhiri semua ini? Kau sudah tahu, Aditya, kami tidak membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Dengan cepat, seorang anggota kelompok itu bergerak mendekat, melemparkan pisau ke arah Aditya. Aku berteriak, berusaha menghalangi, namun Aditya dengan gesit menghindar. Pisau itu hanya melesat sedikit dari tubuhnya. Rania, kau harus lari, teriak Aditya, mendekat dan mencoba menarik tanganku. Cepat, kita tidak punya waktu. Namun, aku tetap tidak bergerak. Aku tahu betul bahwa tanpa dia, aku tidak bisa melarikan diri dari bahaya ini. Aditya sudah membuatku terjebak dalam dunia ini, dan sekarang kami harus menghadapinya bersama. Tidak ada lagi mundur. Tidak, Aditya, jawabku. Tanganku menggenggam erat tangan Aditya. Aku tidak akan pergi tanpa kau. Kita akan melawan bersama. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar dari kejauhan. Itu bukan kebetulan. Salah satu dari kelompok itu menoleh, mendengar suara yang semakin mendekat. Pemimpin itu menggeram, seolah marah bahwa waktu kami semakin terbatas. Kita harus pergi sekarang, kata pemimpin itu dengan suara dingin, memberi isyarat kepada anak buahnya. Kita tidak bisa menghadapi mereka di sini. Mereka mundur selangkah, tetapi tidak sepenuhnya menyerah. Aku bisa melihat ketegangan yang semakin memburuk di wajah mereka, seperti mereka tahu situasi ini akan semakin buruk. Ayo, Aditya, bisikku, hampir putus asa. Kita harus pergi, cepat. Namun, Aditya menatapku dengan tatapan yang penuh pengorbanan. Rania, aku tahu ini tidak akan mudah.
Tapi kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku akan melindungimu, tapi kita harus cepat. Tanpa menunggu jawaban, Aditya menarik tanganku dan berlari menuju pintu keluar taman yang sudah tidak terlalu jauh dari kami. Polisi semakin mendekat, dan aku bisa melihat mereka di kejauhan, berlari menuju kami. Kelompok itu menghilang ke dalam kegelapan, namun pemimpin mereka menatap kami untuk terakhir kali, wajahnya dipenuhi amarah. Akan ada saatnya kau membayar untuk semua ini, Aditya, teriaknya. Aku menggenggam tangan Aditya semakin erat. Kami berlari, tak peduli lagi dengan apa yang ada di belakang. Yang penting sekarang adalah bertahan hidup, dan aku tahu, selama aku bersama Aditya, kami masih punya kesempatan untuk melawan. Kami berlari sejauh mungkin, kaki kami bergerak cepat di sepanjang jalan yang sepi. Hembusan angin malam terasa semakin menusuk, namun ketegangan di dada kami jauh lebih berat. Setiap langkah kami terasa seperti langkah menuju ketidakpastian, dan aku bisa merasakan nafas Aditya yang berat di sebelahku. Meski dia berusaha tetap tenang, aku tahu betul bahwa dia sedang berjuang melawan rasa takut dan penyesalan yang tak terucapkan. Aditya menarik napas dalam-dalam dan memandangku sejenak. "Rania," katanya dengan suara yang penuh keletihan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Aku menatapnya, mencoba mencari kedamaian di dalam matanya yang penuh kecemasan. Aku tahu, Aditya. Aku percaya padamu. Kita akan melalui ini bersama. Jawabku dengan penuh keyakinan, meskipun hatiku sendiri dilanda keraguan. Apa yang akan kami hadapi? Siapa lagi yang akan mengejar kami? Saat kami berbelok ke jalan kecil yang lebih sepi, suara sirene polisi semakin keras terdengar, semakin mendekat. Aku merasa seolah dunia berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Mungkin ini adalah kesempatan kami untuk melarikan diri, tetapi juga mungkin bukan. Polisi bisa saja datang terlalu terlambat. Kelompok itu bisa saja menghilang, bersembunyi di tempat yang kami tak bisa temukan. Dan itu berarti mereka akan terus mengejar kami, sampai mereka merasa puas. Tidak ada waktu, kata Aditya, tiba-tiba menghentikan langkahnya di sebuah gang sempit. Dia menarik tubuhku ke sisi jalan, bersembunyi di balik bayang-bayang gedung kosong. Kami hanya bisa menunggu dan berharap polisi akan segera sampai. Kami berdiri di sana dalam hening, hanya mendengar suara langkah kaki kami yang cepat dan napas kami yang terengah-engah. Aku memandang ke arah Aditya, mencoba untuk berbicara meskipun kata-kata terasa begitu berat di mulutku. "Aditya, kenapa kau melibatkan dirimu dalam hal ini?" tanyaku, mencoba merangkai kata-kata di tengah kebingunganku. "Kenapa kau tidak bisa keluar dari mereka? Apa yang mereka inginkan darimu?" Aditya menundukkan kepalanya, matanya tertunduk dalam. Aku tahu, pertanyaan ini sudah lama dia hindari, dan akhirnya, dia mengeluarkan kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Mereka punya sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku. Aku terjebak dalam janji-janji mereka, Rania. Janji yang dulu aku anggap bisa memberi masa depan, tapi kenyataannya, itu semua hanya membawa bencana. Aku merasakan hatiku nyeri mendengarnya. Selama ini, aku selalu melihat Aditya sebagai sosok yang kuat, yang bisa menghadapi segala hal. Tetapi kini aku melihatnya dalam kerentanannya yang paling dalam. Dia merasa terperangkap dalam keputusan masa lalu yang tidak bisa dia lari darinya. Apakah itu alasanmu pergi 5 tahun yang lalu? Untuk menyelamatkan dirimu dari mereka? Tanyaku lagi, dengan suara yang lebih lembut, meskipun hati ini terasa begitu sakit. Aditya mengangguk perlahan, matanya tidak bertemu dengan mataku. Aku tidak ingin kau terlibat dalam dunia ini, Rania. Aku ingin kau menjalani hidup yang lebih baik, jauh dari kekacauan ini. Tapi aku sudah terlalu jauh terlibat. Ketika aku kembali, mereka tidak memberi pilihan lain selain kembali ke dunia yang sama. Air mata kembali menggenang di mataku, dan aku merasakan sesak yang begitu dalam di dadaku.
Aditya merasa bersalah, merasa bahwa dia adalah penyebab dari semua ini. Aku tahu, dia merasa dia telah mengkhianatiku dengan caranya sendiri. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia menanggung beban itu sendiri. Kita bisa melewati ini bersama, Aditya, kataku, menggenggam tangannya dengan erat. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian dalam ini. Suasana di sekitar kami semakin sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir pelan. Kami menunggu di balik bayang-bayang gang, memandang jalan utama tempat polisi semakin mendekat. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal, meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa aku lepaskan. Harapan. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Aditya dan aku saling berpandangan sejenak, sebelum dia menarik napas dalam dan melangkah maju, menuju jalan utama. Kita harus ke sana, katanya. Kita tidak bisa lari selamanya. Aku mengangguk, mengikutinya dengan langkah pasti. Kami berjalan menyusuri jalan yang lebih terang, berharap polisi akan tiba tepat waktu untuk menghentikan apa yang sedang kami hadapi. Namun, aku tahu bahwa bahkan dengan polisi di belakang kami masih berada dalam bahaya. Kelompok itu bisa saja bersembunyi, atau mereka mungkin punya rencana lain untuk menghabisi kami. Ketika kami sampai di tempat yang lebih terang, di ujung jalan, kami melihat mobil polisi yang berbelok menuju kami. Pintu mobil terbuka, dan dua petugas dengan sigap turun. Aku merasa sedikit lega, tetapi masih ada ketegangan di dalam dada. Aditya, Rania, seru salah seorang polisi yang aku kenal. Kalian aman? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa melihat ke arah Aditya, yang menatapku dengan wajah penuh keputusasaan dan tekad. Kami telah melewati banyak hal bersama. Namun, ini baru permulaan. Polisi segera menghampiri kami, tetapi tatapan mereka tak hanya penuh kewaspadaan, namun juga kebingungannya. Mereka sudah mengetahui sebagian besar dari peristiwa yang terjadi, namun masih ada banyak hal yang harus dijelaskan. Aku bisa melihat di mata Aditya bahwa meskipun polisi ada di sini, rasa takutnya belum hilang sepenuhnya. Dunia yang dia coba tinggalkan, dunia yang penuh ancaman dan manipulasi itu, belum bisa dilepaskan dengan mudah. Kami dibawa ke tempat yang aman, sebuah kantor polisi yang jauh dari keramaian. Di dalam ruangan itu, Aditya dan aku duduk dalam diam. Polisi meminta penjelasan, tetapi dalam pikiranku, aku hanya bisa memikirkan satu hal. Perjalanan ini belum berakhir. Aditya, kataku setelah beberapa saat hening, apa yang kita lakukan sekarang? Aditya menatapku dengan tatapan kosong, seolah memikirkan jalan ke depan. Namun, ketika dia berbicara, suaranya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Rania, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari dunia itu. Mungkin itu satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup. Aku menatapnya, berusaha memberikan kekuatan yang selama ini aku dapatkan darinya. Kau tidak perlu menghadapinya sendirian lagi. Kita bisa menjalani hidup baru, bersama. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana masa depan kita akan berjalan. Aditya mengangguk, matanya kini lebih tenang meskipun masih ada luka yang harus disembuhkan. Aku janji, Rania, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan mencari cara untuk keluar sepenuhnya dari dunia ini dan membangun kehidupan yang baru untuk kita berdua. Di luar ruangan, angin malam berhembus, membawa udara segar yang seolah memberikan harapan baru. Keadaan yang penuh ketegangan akhirnya berakhir. Tetapi di dalam hati kami, perjalanan kami baru saja dimulai. Disinilah kami, di tengah perjalanan yang panjang, memilih untuk memulai lagi, dengan langkah yang lebih pasti dan hati yang lebih lapang. Aditya,
Aku berkata dengan penuh keyakinan, kita akan melalui semua ini bersama. Masa lalu tidak bisa dihentikan, tetapi masa depan kita ada di tangan kita. Aditya tersenyum tipis, meskipun masih ada kesedihan yang melingkupi matanya. Aku tahu, Rania. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Hari itu, meski kami melewati banyak ketegangan dan kehilangan, aku merasa bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Kami telah memilih untuk tetap bersama, mengatasi segala kesulitan dan cobaan yang datang, dan itulah yang membuat kami lebih kuat. Dengan keteguhan hati, kami melangkah ke masa depan, dengan harapan yang tidak akan pernah pudar. Kami mungkin tidak bisa menghindari semua kesulitan, tetapi kami tahu bahwa selama kami bersama, tidak ada yang bisa menghancurkan ikatan kami. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Setiap perjalanan memiliki tantangan dan cobaan, tetapi yang terpenting adalah kita selalu memilih untuk bertahan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, jika kita berjalan bersama. Semoga kamu menemukan kekuatan dalam setiap langkah yang kamu ambil. Jangan pernah ragu untuk memulai kembali, karena setiap hari adalah kesempatan untuk menulis cerita baru. Salam hangat dan penuh harapan. Rania.